Rampogan macan adalah tradisi masyarakat Jawa membinasakan harimau di dalam arena pertempuran, layaknya pertunjukan gladiator. Macan dilepas ke tengah barisan laki-laki pilihan atau gandeng. Ada 3-4 lapis barisan melingkar dengan tombak terhunus. Posisi mereka mengepung, sementara di atas teratak, yakni panggung terbuka yang ditopang tiang-tiang besi, para petinggi penting menyaksikan jalannya acara. Bupati, tamu-tamu undangan Belanda beserta istri-istrinya. Di panggung lain yang lebih sederhana, berdiri para priayi dan orang-orang berkantong tebal. Panggung ini milik pengusaha Tionghoa. Mereka yang bisa naik panggung terlebih dahulu membayar ongkos sewa. Sementara rakyat jelata, kaum kromo berdiri menonton di atas rumput alun-alun dengan jarak 36 kaki dari arena dengan pembatas seutas tali. Diiringi tabuhan gamelan serta tiupan trompet yang memekakkan telinga. Macan dikeluarkan dari sekapan kotak kayu jati. Macan yang menolak keluar, dipaksa dengan sundutan api serta siraman air mendidih. Di tengah alun-alun, macan yang usai bertarung melawan kerbau dalam tradisi Sima Maesa, harimau tersebut dihabisi. Dihan Amiluhur dalam buku, Kolonialisme dalam Gladiator Jawa, Sima Maesa rampok macan di Jawa abad ke-19. Menyebut rampongan macam umumnya dilakukan setelah pertarungan Sima Mahesa. Di Jawa, tradisi mengadu binatang sudah ada sejak era Kerajaan Mataram Islam. Tahun 1792, saat Gubernur Jenderal Belanda Pieter van Overstraten mengunjungi Yogyakarta, ia menyaksikan acara tradisi Sima Maesa yang dilanjut rampogan macan. Saat itu bertepatan meninggalnya Sultan Hamengkubuwono I. Richard von Charlowitz, seorang berkebangsaan Jerman saat bertandang ke Jawa juga menyaksikan pertarungan kerbau melawan harimau yang digelar Sultan. Saat itu tahun 1846, Richard menuliskan catatan perjalanannya dalam artikel yang dimuat di koran Belanda, Arnhemsche Courant. Di Susuhunan Surakarta, aturan tata tertib menonton tradisi Sima Maesa bahkan diatur khusus dalam surat perintah tanggal 18 Juli tahun 1877. Mereka yang melanggar bisa ditangkap aparat kepolisian. Sima Maesa adalah tradisi mempertarungkan seekor harimau dengan kerbau. Untuk kerbau-kerbau yang ditarungkan, orang Jawa suka memilih jenis kerbau air, Bubalus bubalis, sebagai gacoannya. Seekor kerbau jantan bertanduk panjang sekaligus tajam. Kerbau dipersiapkan sembari menunggu harimau, tanduknya diasah dan diberi warna putih serta terdapat karangan bunga yang dikalungkan di lehernya, kata Robert Wessing dalam artikel, A Tiger in the Heart, The Javanese Rampok Macan. Harimau yang berlaga dalam tradisi Sima Maesa, seringkali diambil dari jenis macan loreng. Namun bukan berarti macan kumbang dan tutul tidak pernah digladiatorkan. Seluruh harimau yang dibawa ke gelanggang Sima Maesa maupun rampogan macan, hasil perburuan sekelompok orang yang berprofesi khusus sebagai pemburu harimau. Di Jawa, mereka dikenal dengan nama Tua Buru, yakni tetua pemburu yang menggantungkan hidup sebagai pemburu macan. Sejarawan Peter Carey dalam buku, Kuasa Ramalan, menyebut mereka sebagai manusia yang pemberani. Mereka para pemburu harimau menguasai mantra khusus, serta keberanian batin yang luar biasa, kata Carey. Saat itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda dijabat Herman Willem Daendels. Dengan kerja paksa Rodi, yang mengorbankan banyak nyawa pribumi, Jalan Anyer Panarukan dibangun. Sistem pemerintahan diubah dengan menempatkan kerajaan Jawa di bawah pengawasan Belanda. Sebagai reaksinya, tradisi Sima Maesa serta rampogan macan bukan lagi sekedar tontonan kebudayaan massa. Terutama di era Hamengkubuwono II yang sangat benci kolonialisme Eropa. Sima Maesa dan rampogan macan dijadikan ajang perlawanan kebudayaan. Dalam tradisi yang digelar, orang Jawa mengambil kerbau sebagai simbol alegori identitasnya. Hewan yang besar, kuat, sabar, kalem, penurut sekaligus mudah diajak kerjasama. Namun kerbau bisa tiba-tiba berubah beringas dan menakutkan bila sudah tersakiti. Sedangkan Belanda disimbolkan seekor harimau. Hewan galak,
Bengis, kejam namun bagi orang Jawa dipandang lemah dan pengecut. Karenanya dalam tradisi gladiator tersebut, harimau harus binasa. Macan yang menang dalam arena Sima Maesa akan dibawa ke gelanggang rampogan macan. Matinya harimau dicincang tombak para gandek ditafsirkan tumpasnya keangkara murkaan kolonial Belanda. Menurut KRT Jatingrat atau Romo Tirun, sentimen anti-etnis kulit putih dalam tradisi Sima Maesa terlihat jelas pada masa pemerintahan Mangkubumi dan Hamengkubuwono II. Hamengkubuwono II adalah sultan yang mencetuskan semangat perlawanan anti-kolonialisme Eropa, baik Inggris maupun Belanda melalui tradisi Sima Maesa. Ia menunjukkan bagaimana sebuah pertunjukan dapat digunakan untuk membangkitkan semangat kebangsaan, kata KRT Jatingrat dalam buku, Kolonialisme dalam Gladiator Jawa, Sima Maesa Rampok Macan di Jawa abad ke-19. Belanda tahu telah diolok-olok orang Jawa, mengerti telah disimbolkan sebagai macan yang harus dilawan. Namun tidak ambil pusing, Belanda memilih menikmati tradisi Sima Maesa dan rampogan macan yang digelar rutin setiap tahun. Dalam ideologi kebudayaan masyarakat Belanda, mereka juga kurang menyukai harimau. Selain itu, harimau dipandang sebagai hama yang mengganggu proyek pembukaan perkebunan dan lahan baru. Karenanya tidak masalah jika dihabisi. Selama berlangsung tradisi Sima Maesa dan rampogan macan, pemerintah Belanda tidak pernah melarang. Bahkan ikut menyebarluaskan tradisi yang sebelumnya hanya terpusat di Yogyakarta ke luar daerah. Orang-orang Belanda ikut menyebarluaskan tradisi Sima Maesa dan rampok macan ke daerah yang belum mengenal acara itu, tulis Peter Bunggat dalam artikel, Death to the Tiger. Mulai di atas tahun 1860, tradisi Sima Maesa dan rampogan macan tidak lagi terpusat di Yogyakarta. Tradisi gladiator Jawa tersebut bergeser ke Jawa Timur. Setiap menjelang Lebaran atau Tahun Baru, Islam digelar di alun-alun Blitar dan Kediri. Tradisi Sima Maesa dan rampogan macan juga tidak lagi digelar dalam satu paket pagelaran. Digesernya tradisi rampogan macan di wilayah Blitar dan Kediri, diduga tidak terlepas dari masih tingginya populasi harimau di kedua wilayah tersebut. Sejarawan R. Kartawibawa menyebut wilayah Kecamatan Lodoyo dan Gadungan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Blitar, serta Pare di Kabupaten Kediri, sebagai Kadaton Sima atau Kerajaan Harimau. Di sisi lain jumlah manusia yang mati dibunuh harimau pada tahun 1860-an sebanyak 120 orang per tahun, dan 30 orang sekitar tahun 1900. Mulai tahun 1923 tradisi rampogan macan menghilang dari wilayah Jawa Timur. Baik di alun-alun Blitar maupun Kediri, tidak ada lagi gelanggang pembantaian harimau. Tradisi gladiator Jawa tersebut punah. Sebelum lenyap, nilai perlawanan terhadap kolonial Belanda yang diusung tradisi rampogan macan, lebih dulu bergeser. Simbolisasi harimau sebagai Belanda yang kejam, penindas dan karenanya harus dilawan sampai tuntas, tidak lagi dikenal rakyat. Pertarungan hidup mati antara seekor harimau melawan para gandek, dengan tombak terhunus hanya menjadi pertunjukan hiburan sekaligus pengiring upacara keagamaan. Harimau ditafsirkan ulang menjadi simbol baru. Tidak lagi dipandang sebagai entitas negatif yang harus dimusnahkan selamanya. Hal ini terkait erat dengan pelaksanaan rampogan macan yang selalu digelar jelang Lebaran. Harimau dapat diartikan sebagai sifat-sifat buruk manusiawi yang meskipun dilawan, tetapi hal tersebut akan tetap ada dalam lingkup kehidupan dunia. Oleh karena itu setiap tahun setidaknya sekali, rampok macan diibaratkan sebagai proses untuk mensucikan keburukan-keburukan manusia, kata Dihan Amiluhur.